ketika Anda untuk menunjukkan mana penggalan itu yang anggap Anda itu adalah keutuhan, mana Anda nggak bisa menunjukkan, kok malah ketawa sendiri. Yang aneh siapa yang aneh? Oke. Jin. Bang Ali, tolong Bang, kamera dimatiin supaya saya fokus untuk saya bicara. Bacot, udah cepetan baca sama apa masalahnya? Gini, di dalam kan Bang Ali tadi angkat ayat Yohanes. Saya kan tadi angkat, udah sekarang saatnya kamu jawab, bukan kan tadi angkat, semua udah tahu, tadi dia ngangkat. Saya nggak bicara dengan Anda, Bang Ibu Natali. Enggak, yang denger tuh juga bosen gitu loh. Saya bicara dengan Emika yang bertanya kepada saya, jadi saya menjawab. Ya udah langsung jawab, nggak usah tadi. Sekarang jawab, bukan yang tadi. Ibu Natali aja itu mati aja karena kameranya. Udah. Ya inilah Kristen teman ya, inilah Kristen ya. Ini jadi Bang beritakan ini Kristen ya. Kemudian di Oten longor emang. Apa susahnya gitu loh? Anda kan tadi berstatement, apa susahnya katanya itu baru sepenggal, nyomot-nyomot ayat kan gitu. Nah sekarang tunjukkan penggalan lain yang mengutuhkan, simple kok. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot, bener. Gitu aja kok repot. Itu udah jelas. Ya mana? Oke. Loh, katanya baru sepenggal. Katanya baru sepenggal, tadi Anda mengatakan itu baru sepenggal. Mana yang utuhnya silakan. Kalau nggak mampu menunjukkan silakan bacakan. Oke, saya baca. Matius silakan. Bacakan semua atau dari ayat mana? Yaitu tanggung jawab Anda, derita Anda untuk menjawab pertanyaan itu derita Anda. Baca semuanya. Matius 27. Ya silakan kalau memang itu bisa menjawab daripada pertanyaan tadi. Siapakah Yesus Barabas yang ada itu? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Ketika Anda mengatakan bahwasanya itu sosok yang sama, menurut Anda kan itu sosok yang sama. Loh, sedangkan di dalam narasi yang tadi, jelas ada dua sosok. Kenapa dikatakan itu dua sosok? Kenapa? Ada di situasi yang berbeda, yang satu di dalam, yang satu di luar. Mana mungkin ada satu sosok dalam dua kondisi dan dua situasi, dan juga di dua tempat. Emangnya Naruto pakai Bunshin no Jutsu? Gini Bang, karena Abang sudah berlaku seperti itu, baca aja ayatnya, bunyinya seperti apa di dalam Yohanes 19 itu. Yohanes 19 itu secara jelas menjelaskan bahwa itu Yesus masih bersama-sama dengan Pilatus. Dia belum diserahkan, belum bersama-sama dengan imam-imam yang akan mengantar dan menghukum dia, belum. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 12 itu sangat jelas. Tapi kalian membiaskannya dengan menghubungkannya dengan Matius 27. Matius 27 bicara tentang Barabas yang dilepaskan, jelas-jelas Barabas itu dilepaskan. Kalian mau menghantar bahwa yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Padahal dalam kitab kalian juga tidak tulis demikian. Jadi kalian bernarasi mau menyatakan bahwa yang disalib itu adalah Barabas, bukan Yesus. Tolong ditunjukkan Bunda Natali. Tolong ditunjukkan data Yohanes 19 nomor 11 dan 12. Ya toh, Bang Ali yang mengatakan itu. Kemudian saya katakan, Bang Yesus masih bersama-sama dengan Pilatus dalam ayat 5 itu. Ayat 6, segala orang iman segala akal. Kita lihat itu jalan ceritanya ada. Jelas dalam Yohanes jelas bohongnya. 19 ayat 1 sampai 12. Jelas bohongnya gitu. Saya baca aja ya. Saya baca. Baca terus. Ayat 1 dari ayat 1 aja. Baca terus sampai penyalipannya dibaca ya. Baca terus sampai penyalipan ayat 14. Ya silakan. Setelah itu Pilatus pun mengambil Yesus lalu menyesah dia. Mulai berapa itu kamu baca? Ayat 1 dong. Dari ayat 1. Astagfirullahaladzim, lama kali mulai ayat 1. Kan maunya oke, nggak apa-apa, kita dengarkan di situ. Ya. Cepetan bacot, cepetan bacot. Ya, makasih. Setelah itu Pilatus pun mengambil Yesus lalu menyesah dia. Maka segala laskar menganyamkan daripada duri suatu mahkota serta membubuhkan di atas kepalanya dan dipakaikannya kepadanya juga Ayat 3. Lalu datanglah mereka itu kepadanya serta berkata, Daulat Raja orang Yahudi, serta ditampar-tamparnya mukanya. Ayat 4. Maka keluarlah pula Pilatus serta berkata kepada mereka itu, Tengoklah,
Aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu ketahui bahwa suatu pun tidak aku mendapat salah padanya. Ayat 5. Maka keluarlah Yesus bersama kota duri dan berjubah ungu. Lalu kata Pilatus kepada mereka itu, sekalian tengoklah orangnya. Ayat 6. Serta segala kepala imam dan segala hamba pun nampak dia. Berteriaklah mereka itu sekalian sambil katanya, salibkanlah, salibkanlah dia. Maka kata Pilatus kepada mereka itu, kamu ambillah dia dan salibkanlah dia, karena aku ini tidak mendapat salah padanya. Maka sahut orang Yahudi kepadanya, pada kami ada suatu hukum, dan menurut hukum itu wajiblah ia mati, oleh sebab ia mengatakan dirinya anak Allah. Ayat 8. Apabila Pilatus mendengar perkataan itu, makin sangatlah ia takut. Ayat 9. Maka masuklah ia pula ke dalam balai pengadilan itu serta berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Ayat 10. Maka kata Pilatus kepadanya, dengan aku tidakkah engkau mau berkata? Tidakkah engkau ketahui bahwa aku berkuasa melepaskan dikau dan aku berkuasa mensalibkan engkau? Ayat 12. Maka sahut Yesus, suatu pun tiadalah Tuhan berkuasa atas aku, jikalau sekiranya tiada diberi kepada Tuhan dari atas. Oleh sebab itu orang yang menyerahkan aku kepada Tuhan, ialah lebih besar dosanya. Ayat 12. Dan pada ketika itu Pilatus mencari upaya akan melepaskan dia. Tetapi berseru orang Yahudi dengan nyaring katanya, jikalau Tuhan melepaskan orang ini, bukannya Tuhan sahabat Kaisar lagi. Barang siapa yang menjadikan dirinya raja, ialah melawan Kaisar. Setelah didengar oleh Pilatus perkataan ini, maka dibawanya Yesus keluar, lalu duduklah ia di atas kursi pengadilan di tempat yang bernama hamparan batu, yaitu dengan bahasa Ibrani Gabata namanya. Ayat 14. Pada hari itu, hari persediaan Paskah, sekira pukul 12 tengah hari, maka kata Pilatus kepada orang Yahudi, tengoklah rajamu. Tetapi berteriak mereka itu katanya, buanglah dia, salibkanlah dia. Maka kata Pilatus kepada mereka itu, rajamu itu patutkah aku salibkan? Maka sahut segala kepala imam, tiadalah pada kami raja lain daripada baginda Kaisar juga. Ayat 16. Sampai berapa? Udah Cukup itu, udah cukup. Katanya sampai penyalipan. Data-data Iya, penambahan di situ. Sekarang yang saya tanyakan, berikan saya literasi bahwa Yesus pernah mengajarkan. Ya, di penyalipan dia mengatakan apa? Eli Eli lama sabachthani. Berikan saya literasi bahwa Yesus pernah mengajarkan untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus inilah yang disalib. Berikan saya data-data bahwa Yesus selama hidupnya pernah mengajarkan memanggil Tuhan dengan kata Eli. Berikan saya literasinya. Itu bang, penggenapan nubuatan. Di mana datanya Yesus pernah mengajarkan penggenapan nubuatan? Nubuatan orang fasik menggantikan orang benar tidak Anda ambil. Tetapi nubuatan orang fasik menggantikan orang benar tidak Anda ambil. Tetapi nubuatan Gabrul Anda ambil. Ini berikan saya literasi bahwa Yesus pernah mengajarkan memanggil Tuhan, memanggil Bapaknya dengan kata Eli atau Eloi. Berikan saya literasinya. Yesus mengajarkan seperti demikian untuk membuktikan bahwa Yesus yang ada di kayu salib ini adalah Yesus Kristus. Itu penggenapan bang, ada kan di dalam kitab Mazmur. Mana data Yesus yang saya minta? Itu data Yesus Kristus pernah mengajarkan memanggil Tuhannya dengan kata Eloi. Berikan saya datanya. Yang pertama itu adalah penggenapan. Yang kedua, tidak semua hal itu ditulis. Yesus pernah mengajarkan, berikan saya literasi bahwa Yesus selama hidupnya, selama sebelum disalibkan, memanggil Tuhannya, Bapaknya dengan Eli, Eli. Mana datanya?
Data yang pertama itu dalam kitab Mazmur, itu bicara tentang penggenapan nubuatan. Data yang kedua dalam kitab Yohanes, tidak semua itu diceritakan karena Eli, semua kitab itu tidak akan muat. kata Betul. Eli Dua data yang sudah saya lengkap, Bang. minta, Ya. Yesus mengajarkan kepada muridnya memanggil Bapa dengan sebutan Eli. Itu dalam kitab Mazmur, karena kedatangan Ini Yesus dari tadi dia nggak nyambung ini Pak Ali, dia nggak nyambung dari Ya. tadi Pak. penggenapan. Itu terus jawaban saya, Pak. Nggak Karena itu nyambung kamu terus dari pertanyaan tadi. Bapak. Saya sudah terjawab, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Itu, tapi sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kita nggak fokus dengan ya si pengeyel ya, nah, nggak nyambung ya kan. Kita fokus dengan cerita di sini adanya penambahan karena Bible ini adanya penambahan karena di sini jelas kita bilang adalah kisah-kisah ya, tetapi ada kata yang ya kata keluar dan ambillah dia dan kata menyelamatkan. Nah, kuasa menyelamatkan dan kuasa menyalibkan. Artinya Pilatus berbicara dengan Yesus dengan mengatakan menyelamatkanmu dan menyalibkanmu. Di situ jelas Yesus sudah diselamatkan dan sudah digantikan. Karena Yesus yang sudah keluar dari ruang pengadilan tidak diceritakan dibawa kembali ke dalam ruang pengadilan. Itu datanya. Jadi ada penghilangan, ada suatu kisah yang ya dipaksakan. Begitu ya. Jadi kalau dalam cerita itu Matius 27 sangat jelas bahwa Barabas itu dilepaskan. Itu sangat jelas. Dalam Yohanes 10 itu sangat jelas. Assalamualaikum. Baru lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka itu disalibkan. Jadi itu dilepaskan oleh Pilatus, benar-benar dilepaskan untuk disalibkan itu nanti dalam ayat yang ke-16. Baik. Jadi pada Ayat ke-16 katanya dia benar-benar disalibkan ya. Itu kan belum jam 12 ya kan waktu dibawa ke Pilatus ya. Pak beritakan. Beritakan. Itu kan belum Ya, jam 12 kan itu. Tadi kan di ayat 14-nya jelas tuh kira-kira mau ya kan. dihubungkan dengan jam 3 gitu. Enggak ke jam 3. Enggak. Enggak ke jam Silakan. 3 kok. Ada Jam lagi jam 9. yang lain. Ada lagi jam, iya jam 9. Iya. Jadi kalau dibilang ini sampai ayat ke-16 Yesus itu diserahkan untuk disalib, itu jam 12 aja dia masih muncul di depan Raja Pilatus dan di depan orang-orang Yahudi kan. Itu jam 12. Nah, tapi Saya di heran dalam Saya apa heran sama lagi? muslim ini ya. Ya udah Sudah diam kalau heran diam dulu, disalib. mingkem dulu kalau heran mingkem dulu, mingkem. Masih menyangkal. Ya mingkem dulu. Kemudian di dalam Markus 15:25 itu jam 9 udah disalib. Nah, ini yang mana lagi nih? Berarti Anda Jam 9 percaya udah bahwa disalib terus ada lagi. Anda percaya Yesus disalib? Ini kenapa sih kok udah kesurupan naik kesurupan? Bukan kesurupan, kalian itu menyangkal terus. Di bahwa sini saya kapan ya Yesus menarasikan disalib? saya percaya Yesus disalib? Di mana saya menarasikan itu? Nggak ada loh, jangan fitnah dong. Kalau nggak fitnah nggak bisa bahagia damai sejahtera ya kamu ya. Iya, Anda kan selalu menyangkal bahwa Yesus tidak disalib. Oh, berarti Markus menyangkal ya? Markus menyangkal Yohanes ya? Oke, Bu, Yang saya aku bawa bilang, data antara Yohanes dan juga kalian Markus. ini- Di saat kalian Yohanes mengatakan jam 12 aja Yesus itu belum disalib, lalu Markus mencatat Yesus disalib jam 9. Ini berarti gimana? Markus yang menyangkal Yohanes gitu. Enggak, Iya. saya jawab itu. Ya udah Saya langsung satu- dijawab. Kamu kan Ya. motong pembicaraan, berarti Ya, ya, seharusnya ya. kamu bisa jawab. Kalau kamu Saya bisa motong, jawab berarti itu. kamu sudah Baik, berkualitas, lebih berkualitas dari Pak Beritakan itu. Itu gampang menjawab. Silakan dijawab, Begini. nggak usah gampang-gampang ya, silakan. Dengar ya, kalian itu seperti kasus yang bergulir sekarang. Saya nggak nanya saya dan teman-teman Nah, saudara-saudara saya saya kasih gimana, enggak, saya nggak nanya Saya itu. kasih contoh kalian. Tolong Saya dijawab, kasih contoh. ini Yesus yang mana lagi yang dibawa di Yohanes 19:14 yang dibawa ke Pilatus nih? Yesus yang mana lagi? Karena jam 9 menurut Markus Yesus sudah disalib. Jadi Yohanes ya mencatat ini Yesus yang mana lagi yang dibawa ke Pilatus ini jam 12. Yesus yang mana lagi yang dibawa?
Memangnya waktu penyaliban itu pakai waktu Indonesia gitu? Oh, saya nggak ngomong waktu Indonesia. Bible-mu sendiri mencatat dengan jam sangat Kudus jelas. yang mengatakan kayak gitu. Waktu Indonesia Ya. Barat itu katanya. Si Kudus kemarin ngomong kayak gitu Enggak, tuh. kalian itu seperti Bible-mu kasus mencatat, seperti Bible-mu sekarang mencatat ini. di dalam Markus itu sudah ada jam. Saya juga heran sih, zaman dulu tuh kok sudah bisa-bisanya ada jam ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya hargailah Bible-mu ya. Penulisnya kan katanya sudah diilhami dengan Roh Kudus. Di dalam Markus itu menyatakan hari jam 9 Yesus disalib. Terus kalau udah jam 9 disalib, Yesus siapa lagi yang berserak-berserak muncul di depan Pilatus di dalam Yohanes 19? Yesus yang mana lagi tuh yang muncul? Bu, memang mereka ini orang yang sama yang menulis ini. Mereka kan orang berbeda. Menurut Orangnya beda, berarti Yesusnya juga yang ditulis beda gitu. Orangnya Bukan beda. berarti bertentangan, saling Penulis melengkapi. Bible berarti nggak diilhami Roh Kudus ya? Katanya Roh Kudus Diilhami. Tuhan. Katanya Roh Kudus Tuhan. Kalau sumbernya sama, berarti sumber informasi yang diberikan kepada para penulis, walaupun penulis berbeda, latar belakang berbeda, budaya berbeda, otomatis tulisannya narasinya juga pasti sama, menceritakan hal yang menulis sama. Injil ini, Bu, Yang benar itu yang mana? sejalan dengan Yesus. Iya, Terus yang benar yang mana? untuk Yang benar membantah. yang mana? Yang benar yang mana? Semua benar, nggak ada yang Semua salah. benar, Contoh berarti ada dua Yesus. Kalau Nggak semua ada, benar berarti satu ada dua yang Yesus ada. ya. Oke, saya tampilkan datanya ya. Kalau dua benar berarti ada dua Yesus. Gampang kok, saya nggak akan melawan narasi Anda, tenang aja. Saya nggak suka ya berantem eyal-eyalan, nggak perlu gitu loh, capek habis energi untuk eyal-eyalan. Ya jadi kalau dua-duanya benar, berarti memang ada dua Yesus karena dari Markus 15:25 di sini Yesus sudah disalibkan jam 9, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ya, tapi ternyata kita lihat di dalam Yohanes jam 12 itu Yesus masih berserak, masih muncul di depannya Pilatus dan depan orang-orang Yahudi. Fix berarti ada dua Yesus ya. Oh, ya. Berserak. Enak kan diskusi sama saya nggak perlu ngotot loh, saya nggak perlu melawan argumen Anda loh. Anda sendiri ya yang membenarkan bahwa ada dua Yesus ternyata. Markus mencatat Yesus disalib jam 9 dan Yohanes ternyata mencatat jam 12 aja masih berserak. Sudah sering kali dibahas perbedaan jam ini, sudah sering kali dibahas. Iya, sering dibahas kan soalnya tercatat di Bible-mu, wajar aja dong dibahas Iya, Alkitabiah. karena memang nggak ada yang bertentangan. Iya, kalau nggak ada bertentangan ya berarti selesai, ada dua Yesus, Cuma selesai kan? kalian itu nggak mau mendengar penjelasan. Kita Loh, kan bukan pakai waktu. Iya loh, Indonesia, nggak apa-apa gitu loh. Saya nggak ini ya. Mereka punya waktu-waktu tertentu. Iya, ada Gitu loh. waktu-waktu tertentu, ada Yesus tertentu yang dicatat Markus, yang Enggak dicatat, ada. iya Markus Yesus itu ya, hanya satu. yang dicatat Ya, Markus. Yesus itu hanya satu. Yang disalib itu hanya satu. Yesus itu. nggak Katanya ada dua-duanya benar. Kalau hanya satu berarti salah satu yang memang. benar atau dua-duanya salah. Nggak ada. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, berarti ada dua Yesus. Yesus yang disalib jam 9 dan juga Yesus yang masih keleleran jam 12. Bu, Ya. sebenarnya saya malas bebas. Malas. Kapok nangis sakit. Sakitnya. Sakit. Dapat ada ahlinya yang Apa? tahu waktu Waktu nangis, waktu sakit, waktu main Sudah seks. sering dibahas. Cuma Anda itu mau mencari-cari kesalahan Alkitab mana? Oh, kalau saya cari, kalau tidak ketemu kesalahan juga nggak bakal ketemu kok. Kalau saya cari ketemu nggak? Enggak lah, nggak ada yang salah. Katanya dua-duanya benar, berarti ada dua Yesus ya. Saya nggak mau menyalahi Bible Anda. Oh, jangan, nggak boleh pelanggaran kalau saya nyalahin Bible Anda. Bener ini, bener, dua-duanya bener. Ada Yesus yang disalib jam 9, ada Yesus yang jam 12 aja belum disalib, masih berserak, keleleran di depan Pilatus dan orang-orang Yahudi. Bu, Ya. satu ini sama Ibu Apa? ya. Yesus yang kami lagi. percaya, sebentar. Yesus yang kami percaya itu Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Anda bilang bahwa ada Yesus yang lain. Terus saya mau tanya, Yesus yang Bukan lain saya itu yang siapa bilang, dilahirkan? bukan saya yang bilang Yesus yang lain, bukan saya yang bilang, kamu sendiri yang bilang. Kan kamu bilang Loh, dua-duanya Anda selalu benar. ngotot. Kalau Anda selalu dua-duanya ngotot. benar, berarti ada dua makhluk di sini. Ada Anda yang jam selalu 12 ngotot masih mengatakan bahwa muncul ada di dua depan Yesus. Pilatus, bahkan dikata-katai orang Yahudi, inilah rajamu, diece sama orang Yahudi nih, inilah rajamu. Ini jam 12 nih, jam 12. Masih ada nih, kamu sendiri yang mengatakan ada dua Yesus. Kan kamu bilang Siapa yang dua-duanya mengatakan benar. ada dua Yesus? Sedangkan di sini jam 9 ada dua Yesus. Wah, berserak, bahaya. Berserak. Pantesan ya, kalau kita lihat di Google gini ya, wajah Yesus ya. Nah, kita lihat nih wajah Yesus. Oh, ternyata banyak sekali. Ternyata nggak cuma dua sih kalau gambar, nggak tahu yang benar yang mana nih.
Ada Yesus yang Semua disalib yang benar. mukanya kayak apa? Semua benar, nggak Ya, ada yang salah. muka Yesus yang disalib kayak apa saya juga nggak tahu. Semua Ada banyak benar. mukanya ini. Bahwa Yesus itu untuk seluruh Iya, bangsa. enggak apa-apa, semua benar. Selesai kan diskusi sama Yesus saya itu enak kan? untuk semua bangsa, bukan hanya cuma Diskusi satu yang bangsa sangat aja. menyenangkan. Iya. Diskusi dengan saya itu sangat Semua menyenangkan. gambar itu benar, nggak ada yang salah. Bahwa Oh ya, Yesus semua gambar itu benar. Oh iya, iya. betul. Nggak ada yang salah. Benar. Benar ya. Terus yang waktu disalib jam 9 yang mana? Yang waktu disalib jam 9 yang mana? Yang ini yang belum pakai baju atau yang ini yang agak eksotis? Sekarang saya tanya sama Atau yang Ibu ini, ya. yang ini mungkin yang mana? Sebentar, semua benar. Kok sebentar? Mereka Yang itu mana? menggambar menurut wajah-wajah bangsa-bangsa yang apa namanya, yang menulis gambar itu. Iya, yang Ya, mana yang kalau kulit hitam ya ditulis digambar Yesus sebagai orang kulit katanya hitam. Memang iya, katanya kan semuanya benar kan? Waktu yang disalib jam 9 yang mana? Terus yang dibawa Bukan ke seperti Allah ke yang Raja cuma Pilatus seperti jam 12 itu yang mana? Yang mana? Yang mana coba? semua spill benar. dong. Di-spill Nggak dong, ada yang di-spill dong Kakak. Di etalase berapa Semua Kak? Kabar juga. benar. Semua benar, nggak ada yang salah. Iya, di-spill lah. Itu Semua Di-spill. nanti itu pangkas rambutnya pasti orang Garut itu. Di-spill Bahwa coba. Nih, lebih gede nih, nyoto nih, nyoto. Nih, nyoto nih. Oke, kalau Yesus digambar sebagai orang Cina nggak ada masalah karena memang Yesus Iya, nggak masalah. Yang saya tanya ya, kan Markus bilang nih, Yesus disalib jam 9. Ini muka Yesus yang kayak mana yang disalib jam 9? Bu, saya Terus tahu. Yohanes bilang, ini jam 12, Yesus itu masih dibawa ke Pilatus, dibawa ke orang-orang Yahudi. Inilah rajamu. Au, yang mana mukanya? Bu, Yang kayak mana? mukanya memang saya Yang saya mana? jujur Yang ya. ketemu Pilatus yang mana mukanya? Kau dengar ya, muka itu nggak masalah bagi saya. Saya Tetapi yang- mempermasalahkan, soalnya ini banyak, bingung Oh, kali saya aku. tidak masalah. Aku mau Saya lihat yang tidak paling masalah, ganteng yang masalah mana. muka Nanti itu. aku mau bisa aja aku pesan kan miniatur kan boleh custom. Saya tidak mempersoalkan. Kan boleh custom di toko-toko masalah muka Kristen Yesus. banyak kan. Nanti Ya, saya yang mau saya pesan custom. percayai bahwa Yesus itu pernah hidup, ada sejarahnya. Iya, dia pernah hidup tuh waktu dia jalan-jalan mukanya Beda kayak dengan mana? Isamu yang Waktu nggak ada dia makan sejarah. ikan goreng itu mukanya yang mana? Saya nggak permasalahkan mukanya. Kamu nggak permasalahkan, saya tanya, Nggak nggak bisa jawab. permasalahkan. Nggak Tetapi tahu ya? intinya, Tahu nggak? intinya Nggak, kamu bahwa tahu Yesus nggak? itu Kalau nggak tahu pernah bilang hidup. aja nggak tahu. Pernah berjalan-jalan di Wih, Yerusalem. jalan-jalan. Iya, yang mana? Yang pakai topi kayak gini kah? Saya tidak mempermasalahkan masalah mukanya. Ya saya tanya, kalau nggak tahu tinggal bilang saya nggak tahu Yesus kakak. itu pernah Ampun hidup. kakak, saya mencret beserak kak. Nggak tahu Saya kak. sudah bilang, saya tidak mempermasalahkan mukanya. Saya nggak Tetapi nanya kamu Yesus- mempermasalahkan apa enggak. Kamu tahu nggak mukanya Ya. yang mana? Tahu nggak? Saya kan sudah bilang, saya tidak mempermasalahkan mukanya yang Saya mana. nanyanya tahu apa enggak, bukan permasalahan apa enggak. Tahu apa enggak? Saya tidak mempermasalahkan mukanya yang Tahu yang nggak? tengah kayak Bodrek juga nih kuping. Saya nggak Selain mempermasalahkan itu. botol, bodrek juga dia. Intinya bahwa Yesus itu pernah hidup. Ayo. Beda dengan Yang berbeda mana? dengan Isa yang nggak ada sejarahnya. Kita nggak- Ya ya jelas dong. Masa Nabi Isa kayak begini? Ya enggak dong. Gila lu, Ndro. Masa Nabi Isa kayak gini-gini mukanya nih kayak gini. Memangnya Kayak saya gini. pernah mengatakan Oh, ya udah. Fokus yang mana? Kalau nggak tahu tinggal bilang aja nggak tahu. Jangan bilang jangan bilang saya nggak permasalahkan. Bukan yang mana Saya kayak nggak yang- nanya kamu permasalahkan atau tidak, Paman. Bukan masalah saya. Yang saya tanya, kamu tahu apa tidak, Paman? Tahu tidak? Loh, saya memang nggak tahu. Oh ya udah ngomong kayak dari tadi lelet amat. Tetapi Bilang nggak tahu intinya ya bahwa udah kalau nggak Yesus tahu. itu pernah Oh, gitu hidup. aja repot. Berbeda Jadi dengan ternyata Isamu ini yang ya dalam sudah. khayalan itu. Isa Ya itu sudah. nggak pernah bisa divalidasi Ya sudah. sejarahnya. Ya sudah kau diam Tapi dulu kalau ya nanti. Yesus bisa. Iya diam dulu Pernah hidup. ya. Oh pernah Ada hidup. sejarahnya. Iya pernah hidup, pernah mati. Bahkan mukanya juga banyak sekali. Aduh saya juga bingung sekali nih ya. Jadi Wow, ternyata Yesus ya dari diskusi ini saya bisa mendapat edukasi yang sangat luar biasa dan menyenangkan. Ternyata memang ya Yohanes 19:14 ini mencatat ada jam 12 ini Yesus belum disalib, masih keleleran, masih berserak di depan Pilatus dan orang-orang Yahudi. Ini Yesus, benar katanya, benar Yesus. Tapi ternyata di dalam Markus juga benar, ini ada Yesus yang disalib jam 9. Jadi ada dua Yesus ternyata guys. Diskusi Memangnya yang sangat menulis itu orang yang menyenangkan. sama. Au. Orang yang sama. Memangnya Yohanes sama Markus orang yang sama. Oh, Markus sama Yohanes itu dua orang berbeda, tapi dia menulis Betul. dengan sumber yang satu, sumbernya dari Roh kalau- Kudus. Roh Kudus itu kalau- katanya kalau Tuhan. sama, Tuhan itu ya, nggak kalau mungkin sama, lupa. kata-katanya, Tuhan itu nggak mungkin salah ini ya kan? Apa masa Tuhan Anda salah? Hah? Apa Nggak Tuhan Anda salah. lupa? Jangan gila lu, Tuhan Bro. saya ada Aduh gila lu, sejarahnya. Bro. Beda sama Sebentar. Tuhan. Markus Dalam dan hal Yohanes menulis Bible itu kan berdasarkan ilham Roh Kudus. Mereka dipimpin Betul. Roh Kudus. Betul kan? Betul. Roh Kudus Tuhan kan?
bukan cuma ilham Roh Kudus, tetapi Yohanes menulis karena dia itu adalah saksi mata. Iya, dibimbing Roh Kudus Dia pernah enggak? berjalan-jalan bersama Dibimbing dengan Roh Yesus. Kudus enggak? Sempak koyak Dia ini. pernah makan Dibimbing Paskah Roh Kudus bersama enggak dengan dia? Yesus. Dibimbing Roh Kudus kan? Ya tentu. Ya tentu, benar. Berarti memang benar, dua-duanya benar. Enak kan? Saya tuh nggak berani loh nyala-nyalahin Bible kalian, nggak pernah loh saya nyalahin Bible kalian. Markus bener mencatat ya, Yesus disalib jam 9. Yohanes juga bener. Gila lu tuh, jangankan jam 9, jam 12 aja masih kebeserak dia di depan Pilatus. Masih muncul. Ya udah, ada dua Yesus, selesai masalah. Anda senang, saya pun bahagia. Ya kan? Terserah Ada dua Anda. Yesus. Iya, terserah Bible Anda lah, jangan terserah saya, terserah Bible. Oke, silakan Ustadz Miftah, mungkin ada tema-tema lain dan diskusi dengan guru yang lain, silakan Ustadz. Gini, Bu. Sudah selesai. Oke, Bu. Sekarang Jam 9 dan jam 12 saya mau jelaskan. Apa lagi nih Jam beserak 9 jam mencret ini? 12. Jadi itu mempunyai gaya perhitungan jam yang bicara tentang gaya perhitungan jam. Pakai orang Yahudi perhitungannya dengan perhitungan Masehi. Itu mempunyai perhitungan yang berbeda. Gitu. Apa sih orang Yahudi, orang Masehi, orang Yahudi, orang gaya Masehi? perhitungan jam. Jam seperti kita 12 jam. Iya, bacotmu itu datanya dari mana? Bacotmu itu datanya dari mana? Ngarang lagi. Ya, ngarang lagi dia Kak Sena, ngarang lagi dia Kak. Ngarang lagi dia. Bukan ngarang. Datanya dari mana, Cot? Gini. kalau diskusi Udah bener dua-duanya ini bener loh. Kok pakai Gini, kok iya. pelintir-pelintirkan kok revisi-revisi Bible-mu ini gimana sih? Tetapi mereka dalam penyampaiannya menyampaikan satu dalam bentuk penyampaian perhitungan jam orang Yahudi, yang satu penyampaian dalam perhitungan Oh ya, mana jam datanya? Masehi. Mana datanya? Gitu. Datanya, Mana datanya? itu di dalam Mana? Apa sih? di dalam Yohanes Dalam muncung. itu dikatakan tentang bukankah sehari itu 12 jam. Padahal kita tahu sehari itu 24 jam karena perhitungan yang berbeda. Oh, Gitu. Yohanes bilang sehari Jadi 24 jam. sama-sama seperti- Roh Kudus mana lagi tuh yang ilhami dia kayak begitu tuh? Aduh, Saya katakan zona waktu, Ibu. Kalau zona waktu bicara tentang zona waktu. sehari 12 jam. Aduh. Sabarlah, jangan cerewet sekali. Coba datanya mana datanya? Coba datanya. Janganlah. Sehari di Yahudi itu 12 jam mana? Sehari di Yahudi itu 12 jam. Mana? Di ayat berapa itu? Mana Tunggu, datanya? saya sebentar cari ayatnya. Dan ada juga perumpamaan Oh, tentang ada baru mau pukul nyari. Jadi ngomong melebihi pukul kecepatan 9. cahaya tanpa Iya, data. kan Ibu Oh iya. yang baru kasih Oh. datanya. Saya kan mau lihat datanya. Ngomongnya melebihi kecepatan Saya lupa cahaya, letaknya di tapi mana. nggak ada data guys. Ada Oke, datanya, Bu. Saya Ada aja tuh. yang belum baca. Dan ada juga perumpamaan tentang Bacot lagi. bekerja. Melebihi kecepatan cahaya, nggak ada data. Pekerjaan itu ada yang mulai pukul 3, pukul 9, Ah, pukul 12, Gini beritakan. pukul 5. Saya coba mau menyederhanakan sedikit. Yesus itu disalibkan di satu tempat yang sama tidak? ya disalib. Disalib di tempat di satu tempat yang sama, betul? Iya benar. Oke, kalau Bang beritakan betul di tempat yang sama. Loh, memangnya dua Yesus di situ? Kan satu Yesus saja. Yesus Iya, yang saya tanya, apakah Yesus disalib di tempat yang sama kan? di tempat yang sama maksudnya gimana? Iya, berarti ada tempat satu, cuman satu yang tempat. sama berarti dua kali disalib dong. Nanti dulu, sabar. Iya, berarti ada satu tempat untuk penyaliban, betul kan? Kalau Anda mengatakan di tempat yang sama berarti dua kali disalib dia. Saya nggak Yesus mengatakan disalib sekali itu, aja. Pak Hendra. Yang saya tanyakan, tempat penyaliban itu satu kan? Iya, namanya Bukit Tengkorak atau Golgota. Iya, betul. Iya, saya sepakat. Oke, masuk akal nggak? Satu tempat bedanya 3 jam. Lanjut, Kufti. Gak masuk akal paman. Satu tempat satu waktu paman. Indonesia 3 waktu 3 wilayah berbeda-beda paman. Au sakit rasanya paman. Sakitnya tuh di sini sakit. Yang sakit itu otak kamu. Cobalah berpikir. Cobalah, Pak Hendra. Saya tanya, Isa dilahirkan di mana? Bisa nggak jawab? Bisa lah. Ada. Silakan, Kufti, lanjut, Kufti. Di mana di Al-Quran? Di dekat pohon kurma. Ya, pohon kurmanya di mana? Daerah mana? Di Bani Israel karena dia memang Di mana diutus di di Bani Al-Quran? Israel. Ayatnya di Jadi Al-Quran di mana? wilayah Israel.
ya. Di mana di Al-Quran ayatnya dibela Israel? Ini udah selesai belum? Sebentar, kata kamu tadi sama kan? Disalib di tempat yang sama kan? Belum selesai. Enggak, nanti kalau mau ke Nabi Isa bisa, ke Nabi Isa bisa. Kan Ya tadi sudah, sebenarnya kita jawab sudah. dulu nih. Sebentar, Ada tadi Al-Quran. kita kan sebenarnya sudah closing pembicaraan. Tapi kan teman Anda tadi ngomong melebihi kecepatan cahaya. Ya kita selesaikan dulu, ditantang kok, giliran diladenin mencret ya. Anda tadi mengatakan di bawah pohon korma. Sebentar, tadi katanya, Tentang perhitungan kata waktu kamu ini Tuhanmu katanya. itu, kata kamu Tuhan kamu itu kan disalib. Ibu Natali, ibu Apa lagi Natali. ibu, woi. Ibu. Diam dulu. Kamu tadi bilang Tuhanmu disalib itu hanya di Golgota Bu. kan? Tempatnya Golgota kan? Satu tempat Yohanes kan? 11 Golgota ayat yang kan? ke-9 di Golgota situ kan? dikatakan tentang muncul. zona waktu yang berbeda dengan kita, Ibu. Kan tadi masih tentang jam 9 jam 12. Satu tempat Karena waktu aku tahu. katanya ya. Katanya satu tempat waktu. Padahal satu tempat waktu ya waktunya sama ya. Tapi memang ternyata ada dua wilayah. Mungkin itu yang membedakan waktu ya. Wahyu 11:8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Itulah Tuhan yang mereka konteks lagi, disalibkan. Bu. Tuhan mereka disalibkan. Wah, di Mesir. Tuhan disalibkan di Mesir. Itu lari-lari, itu lain konteks lagi yang kita bahas. Iya, jadi ada lain ya. Ternyata Tuhanmu disalib berapa kali nih? Ada lain. Ada lagi di Seenaknya Mesir. aja menafsir ayat orang. Kok Ibu menafsir? jangan gitu, Ibu. Siapa yang nafsir? Coba baca, Ibu. coba baca. Ibu, jangan Baca kayak Wahyu gitu. 11:8. Di Dan Mesir itu ada mayat Tuhan. mereka Ada akan Tuhan disalib itu. terletak Tuhan di atas disalib jalan itu. raya kota besar. Tuh. Wah, iya Tuhan kan, Tuhan disalib kan? Iya, tetapi itu mempunyai rahasia pengertian. Kita wahyu Rahasia itu nanti pengertian, apa? saudara-saudara. Rahasia Kita wahyu artinya pengertian. apokalips. Giasmu itu Artinya rahasia kita pengertian. membuka tudung. Tahu nggak pengertian kita wahyu? Endias, Ibu nggak ngerti wahyu, nggak usah lah. endiasmu itu, Baca endiasmu itu, tentang endiasmu itu. Udah jelas Ibu. di sini Tuhan disalibkan Ibu. di Mesir. Kamu tahu nggak jarak Ibu. Mesir sama Golgota itu berapa lama itu? Bu, izin tak. Iya, karena itu Ibu, mempunyai ibu, emang pengertian, ibu bukan mau apa? seperti itu, Ibu. Aduh, jarak Mesir. Ayo lu diomelin bunda. Jarak Mesir ya. Ibu, Nah, Mesir ke bukan Golgota. seperti Ini itu aja kalau pakai jarak tempuh udara nih pengertiannya. 1.200 hingga Iya. 1.400 km. Cuing. Karena Tuhanmu berserakan. kalian Dari mana? Dari Golgota ke Mesir gitu. Sebentar, aku baca dulu. Tapi itu ada Gila, lu, rahasia Bro. ceritanya itu, Ibu. Rahasia muncung. Ibu Bu, kan yang nama muncul Bu. tadi. Masa Muslim kok namanya Natal? Oh, sekarang Natal itu Kejang kelahiran ngurusin Tuhan nama. kami loh. Kejang ngurusin nama. Saya memang dulu lahir di keluarga penyembah manusia. Ya, dulu nama saya Natalia Iriani. Tapi sekarang nama saya Khadijah. Tapi username saya tetap dengan nama KTP saya sama. Nah, Natalia itu Iriani. cerita Anda. Cerita Kenapa? Anda bohong siapa yang tahu? Oh, Anda nuduh saya bohong. Silakan Itu kan tuntut, cerita Anda, Bu. silakan tuntut Natalia Iriani ke mualafahnya bohong gitu. Bohong katanya gitu. Nanti saya tuntut balik kamu. Loh, tadi kamu bilang saya bohong. Begini, masalah Anda keyakinan bisa itu Anda bohong. Kata-kata saya. Bahas personal, giliran nggak bisa bantah data, ketahuan Tuhannya ada yang salib datanya juga di sudah Mesir. kasih. Nangis. Datanya Yohanes Mencret. 11 Mencret. ayat ke-9. Bahwa bukan sehari itu 12 jam, padahal kita tahu kan sehari itu 24 jam. Karena mempunyai zona yang tidak perhitungan waktu yang tidak sesuai dengan kita. Dan penulisan Markus dan penulisan Yohanes, mereka mempunyai cara pandang yang lain tentang penulisan waktu. Satu menulis tentang zona kita yang kita pakai, satu menulis tentang zona tentang keyahudian pakai gitu. Terus ini si Markus sama Yohanes ini sebenarnya orang mana jadinya? Dia kenal gak Yesus Yahudi yang dimaksud disalib apa enggak? Jangan-jangan Tuhan yang di Mesir tadi ini yang dimaksud. Yohanes itu adalah murid langsung Tuhan Yesus. Oh, dia itu adalah orang Yahudi. Enggak, kata Dan kamu kan tadi Markus Yahudi waktunya itu- 12 jam. Terus kalau gitu, Markus ini pakai yang mana? Yang mana yang pakai Yahudi? Yang pakai waktu Yahudi Yohanes atau Markus? Memang repot kalau ngomong sama ibu Yang ini. pakai waktu Yahudi Yohanes atau Markus? Repot ya, diam kalau repot diam. Ibu ngomong kayak gitu. Iya, saya memang merepotkan Anda, memang bikin Anda nangis sakit. Ya. Enggak sakit. Apa Ya. nih yang sakit? Ya, muncung kau itu Saya sakit. sudah jelaskan. argumen Kalau itu. Iya, saya tanya. Yang pakai waktu Yahudi itu Yohanes atau Markus? perhitungannya berbeda.
Nantilah itu hanya berbeda. saya cek Yang pakai lagi, waktu yang Yahudi itu yang mana? Nanti saya cek lagi kalau siapa yang pakai. Nanti saya cek lagi. Nanti belum orang cek. udah Saya orang sudah udah kasih jalan-jalan ayatnya. ke Mesir ketemu Tuhan yang disalib, serak lagi kok balik lagi ke situ kau. Bukan Ini memang muncul cerita ini memang kau ini. letterlock seperti tulisan itu, tapi mempunyai makna pengertian yang dimaksud Makna, itu. Tetapi apa lagi Ibu makna Natali kan nggak tahu apa-apa gitu. Emang kau tahu Tuhan yang disalibkan di Mesir ini? Tuhan siapa yang disalibkan di Mesir ini? Orang disalibkan di Mesir. Hahaha. Sakit Gini, ya. Bu. Sakit. Sakit ya. Sakit kakak, sakit banget. Ternyata di Mesir ada Tuhan disalib, sedangkan jarak Mesir ke Golgota itu kalau kau pakai udara ya, bukan naik keledai ya, pakai udara. Jalur udara aja tuh 1.200 sampai 1.400. Ini kalau jalur udara bukan jalur keledai. Ya, bukan jalur keledai ya. Kalau Tuhanmu kan dulu pernah jalan-jalan kan naik keledai. Apalagi jalan kaki pas mau penyaliban kan jalan kaki pikul salib. Nggak naik keledai. Itu berapa kilometer lagi tuh jalannya tuh? Debat kusir kita kalau kayak gini, Ibu. Kalau Enggak debat kusir, enggak debat kusir. Debat keledai. Udah Naik keledai. 250 Naik keledai. 206. Ini loh, Golgota ke Mesir kalau lokasi ya pakai jalur udara itu 1.200 sampai 1.400 km. Nah, kalau Tuhanmu aja itu nggak naik keledai ini ke sini nih jalan kaki pikul salib. Kok bisa-bisanya dia Mesir sama Golgota ini ada Tuhan, ada dua Tuhan ini disalib di sini. Dua Tuhan. Baca kita Wahyu itu bukan Udah baca bicara Tuhan. Iya, disalib tetapi kan? ini bukan bicara tentang kejadian penyalipan. Loh, Ini sudah disebut lama apa? Yesus disalib. Disebut apa? Kitab Wahyu. Sodom dan Mesir kan? Di mana juga Iya, Tuhan mereka karena itu disalibkan kan? gambaran Sodom tentang keadaan dunia gitu. Tapi itu sudahlah, ibu gak akan ngerti karena ibu kan Apa gitu sih? lah, tangkap. Udah jelas ada mayat di jalan raya gitu. kota besar. Iya. Ternyata disebut Sodom dan Mesir. Terus ternyata di mana Coba juga yang Tuhan secara mereka disalibkan. secara rohani. Jadi ada Secara pengertian. rohani disebut Ibu Sodom nggak dan Mesir. ngerti itu. Secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Secara rohani. Karena Sodom dan terjadi rohani Mesir, Sodom dan Mesir rohani ini ada di mana nih? yang ibu Hah? angkat. Sodom dan Mesir rohani ini ada di mana? Sodom dan rohani Yang Mesir ibu itu ada di mana? angkat, Itu dalam kitab Wahyu. Penulisan Iya. kitab Wahyu jauh setelah Salah. Yesus Kenapa Wahyu? sudah terangkat ke surga. Iya jauh Jadi setelah Yesus pengertian terangkat. ibu angkat Terus yang itu sudah salah. terus yang Bahwa memberikan itu ilham kepada penyalipan, kepada benar, penulis penyalipan. Wahyu ini dari siapa Itu lagi? Tuhan Yang memberikan sudah di ilham surga. kepada Wahyu dari mana? Yohanes yang menulis. Ih, Ini sebenarnya yang perempuan yang mana sih? Zaman. Ukti Natali atau beritakan sih sebenarnya? yang beritakan perempuan? bagi pembalut itu beritakan itu. Lagi datang bulan dia. Gini, Bang beritakan. Coba berpikir itu kan Anda ya mengatakan itu Sodom rohani, Mesir rohani. Itu coba pikirkan, jangan bikin kami ketawa terkekeh gitu loh. Jangan bikin kami tertawa terkekeh. Iya, saya juga tertawa dengan pemahaman Anda, dengan kalian. Oke, Ini saya nanya. jelaskan ya. Oke, saya Tolong nanya. ya, Saya nanya jelaskan. pelan. Saya nanya pelan. Emang ada Mesir rohani? Itu ada rahasianya. Karena kitab Wahyu itu adalah kitab rohani. Itu Bang. Jadi Ini Bang, muncung kalian rohani lagi mau ngomong ini ada muncung rohani. rahasia, ada rahasia di balik itu. Iya. Karena kalian nyata-nyata saja kalian nggak percaya, apalagi saya mau angkat yang rahasia-rahasia itu. Nyata-nyata saya percaya kok tadi penjelasan Anda nggak apa-apa kok. Anda kan Anda kan tadi bilang jam 9 sama jam 12. Saya percaya ada dua Yesus di sini. Percaya saya, nggak apa-apa. Itu Pak Hendra sampai malu. Ini Pak saya Hendra. sudah kasih, bukan kasih hari itu Sampai 12 malu. jam. Ibu dalam Yohanes 11 ayat 9 itu Ya udah. ditulis. Kalau 12 jam berarti kalau hitungan waktu. baik. Kalau 12 jam ya, logikanya Anda main di sini ya. 12 jam saya terima. 12 jam. Tapi di sini ini jam 9. Jam 9 berarti sebelum jam 12. Sedangkan dalam satu hari Iya. ada 12 jam. Kalau jam 9 aja sebelum jam 12 ya, otomatis di sini jam 12. Ini Yesus yang mana lagi? Kan masih di dalam kurun waktu 1 sampai 12 angkanya. Hah? Masih dalam satu kurun waktu 1 sampai 12 loh. 9 itu masih di bawah 12 loh. 9 itu masih di antara 1 sampai 12.
Ibu Natali, Ibu Natalia, saya sudah jelaskan dan saya sakit. Ibu Natali, Nah, dalam apalagi? perhitungan saya katakan penulisan kitab Yohanes dan penulisan kitab Wahyu, cara pandang penulisan waktu itu mereka berbeda. Satu memakai penulisan dengan Iya, cara berbeda, cara sesuai berbeda, dengan sak beda-bedanya. pengertian sahabat mereka. Babang botol, rungo Gitu. talatol, botol iki. Kemudian Ibu tol, Natali, botol. Kuculuk. Ibu Natali satu membawa perhitungan Masehi, itu yang harus diketahui dan itu mempunyai perhitungan yang berbeda. Iya, Perbedaan baiklah. misalnya ini, pernyataan Baik. waktu pukul 9 dan Iya. pukul 12 sebenarnya itu Sudah. waktu yang sama. Aduh, saya nggak selemot itu Tetapi juga kali dalam pernyataan memahami itu. Saya nggak selemot itu dalam memahami itu, woi. Anda mengatakan memang dia ini salah Karena satunya Ibu dengan nggak perhitungan ngerti, saya Yahudi, sudah yaitu jelaskan cuma tentang 12 jam. perhitungan waktu yang Cuma beda. 12 jam dalam satu hari. Au cuma 12 jam dalam satu hari. Sebelum Perhatian. sebelum lanjut nanti dulu Bang beritakan nanti dulu ya. Itu apa bersihin dulu itu datang bulannya bersihin dulu. Saya mau nyambut ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bersihkan dulu itu datang bulannya Bang beritakan ya. Ganti dulu, ganti pembalut. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Aku nggak datang bulan. Aku nggak datang Iya, bulan. beritakan. Yang datang bulan kan perempuan. Beritakan ganti pembalut dulu, Gih. Beritakan ganti pembalut dulu sana. Iya. Penuh itu. Bang Lintas Sumatera monitor Bang Lintas. Assalamualaikum atau selamat siang Selamat pagi, Kristen. Kristen sejati itu dia tuh, Kristen sejati itu. Mana sih lo nanya Kristen? Profilnya aja udah gereja. Masih lo. Maksudnya Nggak kelihatan itu profilmu. Kamu pikir fotomu keren? Itu nggak kelihatan, woi. Woi. Apa? Nggak kelihatan itu gereja. Aduh, pede banget sih. Bobok pantas, kamu kan lupa. Ya, oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Tanya, apa yang mau ditanya? Belum ada nanya kau, diam dulu kau. Oke. Oke ya, perhatian. Tadi katanya ada ya, satu hari itu dihitung 12 jam katanya berdasarkan perhitungan Yahudi. Baik, walaupun ada dua perhitungan yang berbeda, satu pakai perhitungan Yahudi, satunya enggak pakai. Tapi yang namanya angka 9 dan angka juga 12 itu masih di dalam narasi dalam satu hari yang sama, masih angka seputaran 1 sampai 12. Jadi ternyata ini enggak ngaruh mau dia 12 jam ke, mau 24 jam ke, tetap aja di sini ada waktu 9 dan juga ada waktu 12. Jam 9 aja sudah disalib. Kok muncul lagi tiba-tiba jam 12? Gini Ibu, berarti Ibu nggak ngerti penjelasan saya. Ibu nggak ngerti tentang pernyataan waktu. Iya, penjelasanmu saya mengerti, tapi kan datanya kan yang tertulis seperti ini kan. Karena itu jam 12, satu mengatakan jam 9, itu mempunyai waktu yang sama, tetapi pernyataan waktu yang berbeda karena cara pandang. Iya, pernyataan waktu yang berbeda memang, satu jam 9, terus tiba-tiba muncul jam 12, muncul lagi besar di depan Pilatus. Udah selesai ya? Jadi pernyataan itu berbeda, punya pernyataan berbeda. Oh iya, berbeda. Bang beritakan ini lebih hebat dari Tuhannya, lebih mengetahui daripada Tuhannya, ya. Bang beritakan dia. Jadi Bang beritakan ini lebih Tuhan dari Tuhannya, gitulah, ya, gitu. Karena Tuhannya ada jam 9, ada jam 12, tapi ternyata Bang beritakan lebih tahu daripada Tuhannya. Ya, itulah Tuhannya orang Kristen. Karena saya membaca seluruh kitab suci saya. Jadi Udah bunyi-bunyiannya beritakan di diem dulu ya. seperti orang lain yang nggak baca langsung kayaknya seolah-olah ngerti padahal nggak tahu apa-apa. Bunyi-bunyiannya didiemin dulu ya, soalnya kita memang narasi by data bukan narasi by muncung, apalagi nggak ya. Ya udah diam. Ya udah diam ya. Sakit ya. Coba ganti ke Bang Lintas Sumatera, coba. Tadi Natali cuma daripada ini barangkali ada tanggapan dari Bang Lintas, silakan Bang Lintas. Beritakan lagi ngomong disumpal. Emang enak. Silakan Bang Lintas. Lanjut dulu. itulah sama kalian nggak adil gitu. Itulah. Bang Silakan. Lintas. Iya Bang Lintas di sini apa kan Bang Lintas itu kenapa? Saya kan Kristen.
Iya Kristen. Jadi saya katakan salam 2 Kristus buat Anda gitu. Oke, sebelum ke situ dulu saya tanya sama kalian yang umat muslim. Udah, Yesus itu siapa menurut kalian? Menurut saya, menurut Yesus dong. Iya, dari dia Saya lahir, siapa? coba kalian Mamanya jelaskan. juga bukan. Coba kalian jelaskan, Yesus itu gimana? Lahirnya gimana? Dari mana gitu. Itu baru awalnya, baru kita masuk ke situ. Salam 2 Kristus, salam 4 Kristus. Oke, baik pemirsa, dengan senang hati. Menurut kalian, menurut Al-Quran kalian, siapa itu Loh, Yesus? kok menurut Al-Quran? Tadi katanya siapa Yesus? Ya menurut Yesus dong. Menurut Al-Quran kalian, ajaran kalian, kan ada di Al-Quran kalian kan ada mengajari tentang Isa Al-Masih. Sebentar. Yang menyamakan Isa dan Yesus itu sebenarnya kalian loh, Ten. Kalian Ya loh, Ten. udah, nggak usah bahasa Yesus. Isa Al-Masih aja. Menurut kalian gimana? Menurut saya, Ya, menurut Al-Quran kalian, bukan menurut kamu. Kamu nanti ngarang-ngarang, nggak betul gitu. Menurut Al-Quran kalian, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. sejak dia lahir gimana? Dia lahir itu melalui persetubuhan atau gimana? Itu dari situ dasarnya. Aduh, bacot. Sebentar ya, nanti kalau ke Al-Quran, ya, kalau ke Nggak tahu Al-Quran dia, nanti Bang Lintas, nggak tahu dia. diem dulu lah. Sebentar, diem dulu ya. Nah, Saya sebagai muslimah, saya itu tidak mau melampaui ada yang lebih berwewenang di sini untuk menjelaskan, yaitu Ustadz. Di sini ada Ustadz Miftah. Tapi Iya, sebelum ke nggak Ustadz tahu dia, Miftah, Bang. Nggak izinkan tahu saya dia. untuk Nggak tahu dia. Iya nggak apa-apa daripada sok tahu ya. Ya daripada sok tahu, saya mending terserah Anda deh. Anda bilang saya nggak tahu Tahu apa-apa. dia. Udah. Kalau nggak tahu udah turun aja. Diem dulu, kau aja yang turun kalau kau panas dengerin aku ngomong ya. Nabi Isa itu sudah jelas, dia diutus kepada Bani Israel. Nanti data-datanya biar nanti sama Ustadz Miftah ya. Nah terus Nabi Isa itu juga menyerukan hanya menyembah kepada Allah ya. Itu jelas di dalam surat Maryam juga ya. saya tanya, Sembahlah Allah Tuhanku dan asal Tuhanmu, itu usulnya perjalanan yang loh, lurus Mbak ya. Natali. Asal dan usulnya sudah jelas, dia lahir lewat seorang wanita, Maryam namanya, Maryam ya, dan tidak hasil perjinoyan, dan leluhur-leluhurnya juga adalah leluhur keluarga yang mulia. Bahkan leluhurnya itu ya, itu adalah keluarga Imran, itu keluarga yang dijaga oleh Allah, keluarga baik-baik, bukan keluarga pesendul, apalagi berzina dengan pesendal, itu bukan ya. Seperti kalau di Bible Anda kan ada tuh ya, berzina dengan Tamar ya kan, Yehuda berzina gitu kan, itu enggak, kalau di Islam enggak, bersih. Nabi Isa tuh bersih, kalau di Al-Quran itu bersih. Bahkan ya, leluhurnya Nabi Isa yang Imran itu saking mulianya itu dijadikan nama surah Ali Imran, saking mulianya dijaga sama Allah ya. Terus ibunya juga ibu yang suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, saking sucinya, mulianya pun mendapat keistimewaan. Ada satu surat di dalam Al-Quran bernama surah Maryam, saking istimewanya ya. Jadi nggak pernah tiba-tiba pergi keluyuran sama laki-laki gitu ya, ke penginapan gitu kan, untuk melahirkan ditemenin laki-laki gitu. Oh, nggak ada gitu ya. Dia benar-benar dijaga gitu ya, dijaga. Bahkan saat dia lahir, iya pedes ya Kak Sena ya, dia pedes kesakitan dia Kak. Bahkan saat dia lahir, dia itu kondisi ibunya Maryam itu saat itu sedang berpuasa. Ya, jadi dia sedang berpuasa. Kemudian Maryam itu dia itu membela harga dirinya. Dia itu tidak melahirkan anak zinoi ya. Jadi dia ini puasa zaman dulu tuh, puasa tidak hanya tidak makan. Puasa itu tidak hanya menahan hawa nafsu, tapi juga menahan bicara. Itu puasa zaman dulu yang dilakukan oleh Maryam. Jadi Maryam saat kembali ke wilayahnya, saat kembali ke Bani Israel, Maryam itu ditanya oleh orang-orang di kisaran situ. Ditanya, ini siapa ini anak ini? Anak siapa ini? Kok tiba-tiba udah lahiran? Maryam tidak pernah disentuh laki-laki kan? Kok tiba-tiba ada anak? Nah, disitulah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu berbicara. Kata-katanya yang pertama, ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Tercatat di dalam surat Maryam ayat yang ke-30. Ya, di situ. Jadi sangat mulia sekali Nabi Isa di dalam Al-Qur'an ya. Saya rasa sih kalau penjelasan secara seperti ini ya jelas ya. Jelas tahu masa nggak jelas ya. Tapi justru tadi data yang saya bawakan tadi ya, surat Maryam 30 ya. Nah, boleh saya bertanya lagi? Belum boleh bertanya. Tadi kan antara Isa ya, sekarang saya mau flashback juga ya. Mirroring ya. Jadi biar kau juga ngacak gitu ya, ngaca, woi.
Yesus, Santai. Yesus ya, Yesus itu kelahirannya itu sebenarnya gimana sih? Yesus yang benar itu yang mana? Apa jangan-jangan memang ada 2 Yesus atau berapa Yesus? Karena Yesus kalau dalam Lukas 2 itu Yesus itu lahir di zaman Kaisar Agustus ya. Itu saat ada sensus penduduk Yudea itu kisaran 8 sebelum Masehi ya. Itu zamannya sesudah Raja Herodes. Nah, kemudian dia itu dibawa ke Yerusalem ya kan, dia disunat itu hari ke-8. Terus umur 12 tahun dia muncul lagi lah di bait Allah ya kan. Terus dia pulang lagi lah ke Nazaret ya kan, itu di Lukas 2 ayat 51 ya di situ. Jadi ini dia lahir kemudian 8 hari disunat dibawa ke Yerusalem. Itu berdasarkan Lukas. Tapi berdasarkan Matius ya, Yesus ini lahirnya di Bethlehem, tanah Yudea. Itu masa pemerintahan Herodes Agung. Raja Herodes Agung itu aja masanya aja udah jelas beda. Masanya itu masa 4 sebelum Masehi ya. Sampai berapa Masehi itu? Masanya udah beda ya. Beda sekali. Terus saat di Matius 2 ini, Yesus itu setelah lahir, malam itu juga baca tuh di Matius 2 ayat 14. Malam itu juga menyingkir, dibawa si Yusuf itu ke Mesir. Tinggal di Mesir sampai Herodes itu meninggal, baca di ayat 15. Ini jadinya Yesus yang mana? Kalau Matius mencatat Yesus lahir. Interupsi saya, interupsi Iya, saya mau silakan. interupsi. Tadi Silakan, ada sensus-sensusnya itu konsep ketuhanan atau konsep keluarga berencana? Saya juga bingung sebenarnya sensus ini Maria mendaftarkan ya, Yusuf dan Maria ini mendaftarkan Yesus ini sebagai anak kandung apa Tuhan kandung? Saya juga heran. Ya, karena kan kalau data kan di sensus kan, oh ini dicatat nih anak bayi ini bayi apa ini? Anak kandung, anak angkat. Oh ternyata ini diam dulu beritakan. Bahwa dia Diam ada dulu. turunan dari Daud gitu. Oke, keturunan Daud ya. Keturunan Daud, bapaknya Yusuf ya. Kalau dicatat ya, kalau berdasarkan sensus bapaknya Yusuf ya. Di sensus ya, entahlah itu Yusuf catat ini anakku apa ini anak kandung Tuhan kandung, saya juga enggak tahu lah. Ya, tapi kan itu dicatat bapaknya Yusuf ya. Bapaknya Yusuf. Jadi yang benar yang mana ya? Yesus dibawa ke Yerusalem hari ke-8 atau Yesus waktu lahir langsung dibawa malam itu juga ya? Langsung dibawa malam itu juga ke Mesir. Yang benar yang mana? Terus kalau dia itu anaknya Yusuf tercatat kan sensus dicatat anaknya Yusuf lah ya kan. Itu di Matius 1:16. Ini Yusuf itu tuh punya kakek namanya Yakub. Tapi kalau di Lukas 3:23, Yesus itu punya kakek namanya Eli. Mengapa kau tinggalkan? Bukan Eli yang itu ya. Punya kakek namanya Eli. Punya kakek namanya Eli. Jadi ini sebenarnya Yesus yang mana? Yesus cucunya Yakub atau Yesus cucunya Eli? Kok ada 2 bersera sekali? Ini gimana yang benar yang mana? Oh. Yang benar yang mana? Eli itu apa artinya? Eli itu apa artinya gimana sih? Kakeknya Yesus loh, kakeknya Yesus Lukas 3:23. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi Yusuf itu anaknya Pak Eli. Jadi ini sebenarnya gimana? Yesus yang mana? Kakek Tuhanku itu siapa? Kakek Tuhan. Ngarang-ngarang dibilang. Kok Tuhan punya kakek, guys? Iya, jangan ngarang-ngarang, coba dibaca. Kakek Tuhanmu itu siapa namanya? Bapaknya Yusuf itu loh, kakeknya Tuhanmu itu siapa? Yakub atau kakek Eli? Jangan nanti Mbak malu loh, bacakan aja biar orang ngerti. Ngapain juga? Karena saya tahu malu, saya bicara harus berdasarkan data. Matius 1:16. Oke, baiklah. Saya ini orang yang baik hati, tidak sombong ya, rajin menabung di kantin ya, beli-beli skincare, rajin sekali. Sebentar ya, saya bukakan datanya ya. Matius 1:16 ya. Sebentar ya guys, data meluncur. Termasuk rajin beli bodrek ya, oke ya. Oh tidak rajin beli bodrek. Sebisa mungkin obat-obatan saya hindari dulu lah. Kalau saya pusing, saya tinggal mencari oten lagi untuk menghibur diri saya, dan hati yang gembira adalah obat, ya kan? Ya kan? Kan sekolah minggu suka nyanyi gitu tuh. Hati yang gembira adalah obat. Oke, kita baca ya. Baca nih. Matius 1:16. Bentar, saya harus baca dengan penuh hikmat ya. Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oh, jadi papanya Yusuf itu Yakub. Nah, Yakub ini kakeknya Tuhan kalian, Ten. Ini kalau dari Matius 1:16 ya. Tapi kalau kita lihat di Lukas, tadi artinya apa? kalau kita lihat di Lukas, sebentar dong. Diam dulu dong.
Nisa lagi ngomong Eli yang nama, bukan yang Eli lama sabaktani, bukan itu. Tadi asal lari aja ke situ, tapi bukan itu maksudnya ya. Poinnya di sini bukan itu ya. Lukas 3:23 ya. Ini kakeknya Yesus, kakeknya Tuhan kau. Kalau berdasarkan Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Oh, ternyata Yusuf ini anaknya Eli. Jadi yang benar kakeknya Yesus ini kakek Eli atau kakek Yakub, kakek Tuhannya. Yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang mana yang kalian sembah? Yesus cucunya Yakub atau Yesus cucunya Eli? Baca dari atas. Eli, lama sekali. Coba Ustaz dulu ngomong gantian. Ustaz dulu yang ngomong. Bisa dengar. Udah selesai Ustadznya udah selesai ngomong, jangan nangis lah. Bukan, Kau masih Ustadznya mikir. nyambung tapi setengah-setengah, nggak ngerti jadinya orang. Dia Itu ngomong dulu. Ustadz tadi lagi berperan, lagi dua natur, lagi jadi tim hore. Ustadznya tadi lagi dua natur. Kok baper banget sih? Ustadz tadi lagi dua natur, lagi jadi tim hore. Ah, tuh pelanggaran. Udah, gue ngopi dulu. Lanjut sama berita kan, bentar, ngopi dulu. Oh. Sakit ya, sakit ya. Ngopi dulu sana, kalau sakit biar nggak ngantuk. Ngopi dulu kawan, ngopi dulu. Au. Jangan lupa ya, kopinya kopi yang paling enak. Ya, jangan dicampur bunga karang ya. Kopinya jangan dicampur bunga karang ya. Ntar meninggoy lagi. Ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Ini nggak ada lagi ya mau ngomong ini. Ngopi satunya. Ambulan Oten ready nggak? Tali aja dulu. Narasi yang au-au gitu. Oh, narasi yang au-au ya. Oke, narasi yang au-au. Oh ya, oke, baik. Ini saya jadi ingat ini karena narasi yang au-au. Narasi yang au-au ya. Jadi begini ya. Jadi begini nih kayak Oten aja nih. Jadi begini ya. Jadi begini ya. Jadi begini Ten, dengerin Ten. Tuhanmu itu selain punya kakek yang masih misteri, kita nggak tahu ya kakeknya itu sebenarnya Yakub kah atau Eli ya kan, saya belum dapat jawaban di sini ya. Tapi miris juga ternyata neneknya Tuhanmu itu, leluhurnya Tuhan kau itu ternyata juga dari seorang pelicir. Karena kali Ya, izin. ya. Jadi Yesus itu bersilsilah ya? Bersilsilah, Tuhannya betul bersilsilah sekali. ya? Betul sekali. Jadi saya selesaikan dulu narasinya. Ini agak sedikit vulgar ya. Karena coba kita lihat aja di dalam Matius ya. Tadi kan Matius 1 sampai 3 ya. Matius 1 sampai 3. Di situ kan ada yang kakeknya Yakub itu ya. Tapi ternyata kalau di sini kita baca, ternyata Yehuda itu kan juga tercatat tuh. Silsilahnya Yehuda itu kan juga tercatat tuh. Sebentar, saya buka yang Yehudanya ya. Matius 1 ya, saya buka. Tapi kelamaan juga kalau buka ya. Gak apa-apa lah, buka dulu ya. Saya bukakan. Jadi biar enak juga ini guys. Saya bukakan dulu ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ini Tuhannya Oten ya. Anak Daud, anak Abraham. Terus kita lihat Abraham anak Ishak, Ishak anak Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Oi. Ada Yehuda di sini guys. Yehuda kalau kita buka di Kejadian 38, Yehuda itu ternyata ceritanya itu dengan Tamar itu berzinoy. Dia main dulu ya. Dia di Kejadian 38 tuh. Kejadian 38. Dia berzina dengan Tamar dengan upah seekor kambing domba. Gila banget nih nenek moyang Tuhan kau ini, leluhurnya nih. Murah sekali. Neneknya pesendal. Ya. Kok nenek moyangnya pesendal ini? Kalau Indonesia ini kan nenek moyangku seorang pelaut, mulia pelaut ya. Ini kok nenek Tuhannya Oten ini kok ternyata pesendal ya. Kejadian 38 ya, itu ada Tamar itu.
Tamar itu diupahi dengan seekor anak kambing domba ya. Jelas banget diceritakan Yehuda itu berzinoi dengan Tamar. Lalu kita lihat di dalam Matius ini ternyata leluhur-leluhurnya ini adalah ada tercatat nama Yehuda. Ya, kok ngeri sekali. Ternyata di Kejadian 38, ini saya bukain aja deh Kejadian 38 ya. Kejadian 38 nih, satu sekop nih, nyoh, moco dewe. Nyoh, monyong, moco dewe nyong. Nih. Perlu kubacakan satu sekop Yehuda dan Tamar ya, perikopnya ya. Perlu kubacakan ya, narasi sambil, soalnya dia sambil ngopi ya guys. Saya membacakan kisah yang au-au ya. Jangan dilupakan ini kenangan-kenangan indah antara leluhurnya Tuhannya Oten ya. Ini nenek moyangnya Tuhannya Oten nih punya kenangan yang terindah. Au-au. Oke ya, au-au ya. Yehuda dan Tamar, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Sebentar, anakku ada di sini. Di sana sayang, jangan di sini ya. Bahaya, nanti bahaya. Oke ya, di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Kita lihat, perempuan itu yang mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Nih, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki, menamai anak itu Onan. Kita lihat lagi. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda yang sedang berada di Kazib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri bernama Tamar. Bernama Tamar guys. Tamar ya. Kita lihat nih. Oke, lanjut. Ya. Tetapi Er anak sulung itu adalah yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Dibunuh rek. Lalu berkatalah kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinilah dengan sebagai ganti kakakmu dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Saya baca lagi. Tetapi Onan tahu bahwa yang dilakukannya Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti, sebab setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Jadi ini kisah ini ternyata kisah cinta leluhurnya siapa? Leluhurnya Yesus, leluhurnya Tuhan Oten ya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Begitu Tuhannya lahir kok keturunan itu, gimana sih? Heran juga saya. Tetapi yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Tapi Tuhannya lahir pakai keturunan itu. Kocak juga ya. Kocak juga guys. Lalu berkata Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar, sebab pikirannya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ayah. Oke. Setelah beberapa lama matilah anak Syuda, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Oke, sabar guys, kita baca guys. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timah untuk menggunting bulu domba-domba. Natali pikiran jorok itu membaca-baca sampai habis. Kok pikiran jorok gimana sih? Semangat dia. Oh ya semangat dong, baca harus penuh hikmat. Sabar, belum selesai. Ini kisah cinta leluhur Tuhan kau. Diam dulu. Dia semangat bacakan. Diam dulu lah. Ini loh, aduh detik-detik ini loh, ulangi. Diam, jangan ganggu. Saya lagi baca firman Tuhanmu nih. Jangan panas. Ini mulai semakin hot ini ceritanya. Ya. Menggunting bulu domba-dombanya, belum bulu yang lain guys, baru bulu domba guys. Oke ya. Maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia berkelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah, tadi udah ditanya kalian diam, jadi diam dulu. Aku lagi menceritakan kisah cinta. Aku belum nanya. Sekarang belum nanya. Diam. Sekarang belum nanya. Aduh. Tadi kalian gue tanya dia mencret, satu ngopi, satu mampus. Sekarang diam dulu. Aku lagi baca kisah cinta Tuhan kau loh. Diam dulu.
Jangan dipotong-potong. Baca katanya baca firman Apa Tuhan jangan pertanyaannya? dipotong-potong. Katanya jangan dipotong-potong. Karena Iya, dilihatnya pertanyaannya. belum nanya, kok orang lagi baca disuruh nanya. Karena Semangat. dilihatnya Gini semangat. bahwa Nah. Sheila Kita telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Kita lanjut. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sendal karena ia menutupi mukanya. Ini Yehuda tadi ya. Oke, dikiranya itu perempuan sendal, Rek. Ternyata lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, Semangat memang. "Apakah Semangat, yang baik. akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, "Cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu." Oh, tongkat yang di tangan, bukan tongkat yang lain. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampiri perempuan itu, mengandung daripadanya. Itu sekilas cerita kisah cinta yang terjadi. Besera, Oten ya. Jadi Mana pertanyaan kita saya baca dari itu? tadi tolong dijawab Yang ya. di mana? Dari mana kita akan baca di kitab apa? Kejadian lah, kisah cintanya Ya, ini nenek moyang Tuhan kau. Kejadian keluaran Pertanyaan Muhammad saya, di kau anak tadi katanya tidak anak ditanya. itu adalah kitab Musa. Kau tadi minta ditanya. Sekarang saya mau nanya. Dari tadi soalnya pertanyaan saya nggak dijawab. Apa pertanyaannya? Silakan jawab ya. Siapa kakek Yesus? Kakek Eli atau kakek siapa tadi? Eli. Kakek Atau Eli atau kakek siapa? Yakub? Kakek Eli apa kakek Yakub? Yang mana? Yang benar, Ten? Jawab. Yang mana yang benar? Kakek Iya. Eli apa kakek Yakub? Ayatnya tadi yang tadi, anak Yusuf, anak Eli, itu kan? Iya, yang mana jadinya? Anak Yusuf anak itu- Yakub apa anak Eli? Dengar dulu, Oten, dengar dulu. Dengar dulu Oten, kau lah yang Oten. Pelongor Itu juga. namamu Natali itu biasanya Kristen. Saya kan luar biasa. Kenapa? Jadi Judas. Oh, saya sama ya dengan Yudas. Berarti Iya, saya membantu dosamu ditebus. Terima kasih dong sama saya. Kalau nggak ada jasa saya, kalian nggak bisa ditebus. Itu Sakit. aku bilang, kamu Sakit juga ya? sama Sakit gitu. kan? Sakit kan? Nyerang personal saya tetap aja kalian sakit. Apalagi kalian nyerang Bible. Lanjut. Itu, Siapa nama kakeknya jadinya yang benar? Ya, tadi kan Oke. Yusuf dan anak Eli kan? Coba buka ayatnya tadi, buka biar jelas. Buka. Kau lupa ayatnya di mana? Ya itu Kau nggak tahu? anak Yusuf dan anak Eli. Iya, dibilang kau tadi. tahu? Kau tahu enggak ayatnya di mana? Kau lupa kah? Biar nampak lo ustaz-ustaz di Kau bawah. lupa kah? Kalau kau bilang lupa, aku tunjukin. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Anggap aja rumah orang. Kau lupa. Tadi kan udah dibuka. Biar Kau nampak lupa kah? Kau lupa ayatnya di mana? Kau ingat apa lupa? Gimana sih? Ini cewek atau ibu atau gimana atau nenek-nenek? Terserah lah. Yang penting cucuku bukan Tuhanku. Iya, Bu. Sekarang Hah? kau ingat enggak tadi ayatnya di mana? Yang tadi buka aja dulu bersahabat. Iya, kau inget enggak? Kalau kau enggak inget, kau buka kan. Muncung juga nih orang. Inget enggak? Ya udah nggak ingat. Ya udah gitu dong. Dari tadi aja ribet amat. Nih, kebukain. Oke. Matius 1:16. Nih, kakeknya nih Yakub. Tapi kalau di Lukas, nih kakeknya ini Eli. Yang di Yang mana yang Lukas, benar? yang Eli ini. apa Yakub? Yang di Lukas. Lukas yang benar. Ya biar saya jawab pertanyaan tadi. Siapa Eli itu? Ya udah jawab. Ya buka ayat tadi. Kau mau jawab aja, kau udah tahu ayatnya bunyinya kayak apa. Ini gimana sih? Kau jawab ya jawab aja. Kau jawab aja ayatnya, suruh aku nampilin, kau aja nggak tahu ayatnya. Kok kau mau jawab? Sakti banget kau. Gimana sih? Yang benar yang mana kakeknya?
Kakek Tuhanku. Yang di Lukas, nenek ya? yang di Lukas, ayatnya di Lukas buka. Lukas, ya buka lah sendiri. Oke lah, biar saya jelaskan aja. Payah dengan muatan satu ini, Yudas Iskariot ini. Kau pikir aku babu kafir? Ya udah. Terima kasih lah ke Yudas. Terima kasih lah ke para mu'alaf. Kau bilang mu'alaf itu Yudas. Kau terima kasih lah udah bantuin dosamu ditebus. Yudas. Ya udah baru terima kasih lah dosamu udah dibantu ditebus. Jadi mu'alaf udah jadi ustazah. Belum lah ustazah. Oh, belum, masih. Belum. Bohong dia bukan apa mualaf, dia bohong dia. Bang Lintang. Bilang saya bohong ya. Iya, nanti kita buktikan aja ya, kita buktikan aja. Oke, saya jawab. Yang tadi dikatakan anak Yusuf itu kan ayahnya Yesus di dunia. Terus Anak Eli? itu anaknya Tuhan Yesus, anaknya Allah di surga. Makanya dikatakan Eli. Sama-sama seperti dia disalibkan. Eli lama sama tani. Dia berdoa kepada Allah bahwasannya tugas dunia sudah selesai sebagai manusianya. Oh, jadi Eli yang di Lukas itu maksudnya Eli itu bapak gitu? Iya, Allah. Oh, ternyata bapak itu anaknya Matat. Kok kocak sekali. Katanya Eli ini Eli bapak yang di surga. Eli lama sabaktani kata dia. Ini Yusuf ini Eli, ternyata katanya Eli bapak yang di surga. Oh, ternyata Eli itu Elinya Eli anak Matat. Terus anaknya Lewi, berarti ini kakeknya Eli. Lewi ini kakeknya Eli. Besera oten. Kok bisa besar gini ya? Kok lebih botol lagi ya? Makanya kalau nggak paham Alkitab jangan dibahas Alkitab. Al-Quran kan bisa dibahas kalian belum paham Al-Quran. Enggak gini loh. Kamu bilang Eli ini Eli bapak. Eli lama sabaktani itu kan yang kau maksud ini kan? Eli bapak kan? Bapak yang di surga kau bilang. Ternyata Yusuf kalau anaknya bapak yang di surga, ternyata bapak di surga itu anaknya Matat. Anak Lewi itu berarti cucunya Lewi. Bapak di surga itu, bapak di surga berarti cucunya Lewi. Nah, tulisannya baca anak Yusuf anak Eli kan itu. Iya. Ya udah Eli itu kan iya, ya. Anak Yusuf itu anaknya Eli. Eli itu anaknya Matat. Itu kan koma. Ini penjelasan koma ini. Kalau dijelaskan memperanakkan Eli, ya betul memperanakkan ini nih gitu. Ini kan anak Yusuf, anak Eli. Gimana sih lo? Ya memang kan anak Eli kan, Yusuf anak Eli kan. Terus ternyata Eli yang kau bilang bapak ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Eli ini anaknya Matat, anaknya Lewi. Matilah. Jangan naikkan ya, nanti tambah pusing. Iya, levelnya nggak usah ditinggiin lagi nih. Aduh, gini aja udah berserak. Terus tadi yang nuduh saya apa tadi? Mu'alaf palsu tuh gimana tuh? Hah? Kamu yang nuduh saya mu'alaf palsu tadi beritakan nih, coba on cam dong. On cam dong yang nuduh saya. Enggak, bukan kamu Lintas. Kamu memang nggak nuduh saya mu'alaf palsu, saya tahu. Kamu nggak nuduh saya gitu. Si beritakan, ini kan dia nuduh saya mu'alaf palsu. Iya, itu kan saya bilang sama Bang Lintas, bukan sama Bang Natali. Tapi kan yang kamu tuduh saya kan? Yang kamu tuduh kan saya. Biar kalau saya katakan Bang Natali itu palsu. Tapi saya kan katakan kepada Bang Lintas. Iya, Bang Lintas. Iya, kamu ngomong sama dia, tapi yang kamu narasikan saya kan itu Natalia itu mualaf palsu. Iya, menurut kamu kan? Berarti kamu ngefitnah saya kan? Bohong deh itu menurut saya. Iya, berarti kamu ngefitnah saya. Anggapan saya beda kalau fitnah itu. Adalah beda sama fitnah? Ya kalau anggapan kamu berarti kamu yang ngefitnah. Masa anggapan kamu Bang Lintas yang fitnah? Maksud saya katakan Bang Lintas. Kalau anggapan kamu berarti kamu yang memfitnah. Kalau anggapan kamu berarti kamu yang memfitnah gitu loh. Gitu aja kok repot. Dinda, susah ngadapin orang yang Tuhannya punya keturunan. Silsilah. Coba Ustaz naik Sebentar. Soalnya memang gini ya, saya juga heran ya. Saya ini dulu Kristen, tapi yang saya kenal Kristen itu yang di tempat saya, keluarga saya itu baik, nggak muncungnya itu nggak suka fitnah. Tapi kok ada oten suka fitnah ya? Ya, kok bilang saya mualaf palsu, ya? Ibu sama ayahnya masih. Kau lihat nih, Majelis Ulama Indonesia, kau lihat ya, Majelis Ulama Indonesia, kau lihat. Terus di sini, sebentar tanda tangan saya sensor dulu. Tanda tangannya dong disensor, enak aja. Kau buat pinjol nanti kau. Nah, terus di sini ada saksi ya, Majelis Ulama Indonesia, ini namanya jelas ya. Terus kita lihat di sini, Majelis Ulama Indonesia, ini ada nomor-nomornya juga ya, nomor keluarnya ini ya. Kamu lihat di sini. Ini nama asli. Namanya siapa nih? Kamu lihat namanya siapa? Natali Yani. Ya. Agama kan semula apa?
Mbak, Agama semula biasanya- apa? Agama semula apa ini? Apa? Kristen. Islam. Agama semula apa? Dengar dulu. Kristen ya? Nggak Ya, ada murtadin naik komal membuktikan kemurtadinannya, nggak ada. Biasanya kalau mualaf ganti Mualaf, nama kamu tuduh loh. palsu, bisa membuktikan Mbak, keoriginalan biasanya kalau mualafnya. mualaf itu ganti nama, kok tetap nama Natalia Loh, Iriani? saya ganti nama kok, nama saya Khadijah. Ini username saya samakan dengan nama KTP saya. Kenapa? Ya Masalah udah buat kamu. diganti aja namanya di ini Ya di ngapain, terserah saya dong, itu personal saya. On dia Bang Lintas, nggak bisa move orang. on Kenapa dia. kalian suka maksa? Itu hak orang. Daripada Bukan murtadin, maksa, ngaku nanti Yesus orang hidup di mengiranya atas dipikirnya pohon dia jengkol, Kristen, masuk Natalia. Kristen. Murtadin mana yang naik komal ngaku-ngaku murtadin berani membuktikan seperti ini? Murtadin mana ya? Murtadin mana? Berani naik komal membuktikan kemurtadinannya, kelegalitasan kemurtadinannya mana? Nggak ada yang dipertanggungjawabkan. Kalau mengenai nama saya, username saya di sosial media Natalia Iriani, saya samakan dengan apa yang tertulis di KTP. Lebih memudahkan Diganti saya dong, dalam Mbak. mempertanggungjawabkan setiap narasi yang saya katakan. Itu Betul, beraninya itu saya. namanya berani. Itu Hah? namanya berani. Diganti Bukan ke aku. orang Jadi KTP saya tetap Natalia Iriani. Kau kalau kepanasan mau transfer uang ke rekening, kalau kau panas, kau transfer ke rekening BCA juga namanya Natalia Iriani. Kau paham? Paham kau? Nama Ya. dia punya loh, nama saya bisa lintas kok saya buat kok nama dia Ya. tetap nama Itu asli. baru berani. Berani. Bukan ngaku murtad ketemu Yesus di pohon Bukan masalah jengkol. berani, Itu nggak berani, apa dia itu? berpikir Kalian ya, itu Ten? dia biasa itu itu. Panik, oten panik. Membantah narasi dalam berdiskusi ilmiah tidak bisa bantah data. Menyerang personal, menuduh saya mualaf palsu. Saya buktikan kemualafan saya asli. Tapi nggak ada oten yang bisa Iya, membuktikan maksudnya apapun, nggak bisa. Bisanya kesurupan udah nangis. diganti loh, diganti. Bisanya nangis. Cerdas. Mu'alaf itu Bisanya nangis. cerdas. Cerdas tapi sekolahnya nggak ada, gimana mau cerdas? Sekolah nggak ada, kau paham? Iya. Kau bilang saya sekolah nggak ada. Kau bilang saya sekolah nggak ada. Kau Ya. lihat ini sertifikat apa? Nih. Kau lihat apa itu? nih sertifikat apa? Nih, IMAKRIS ya. Ikatan Mahasiswa Kristen Universitas Coba. Negeri Malang. Paham? Ini Paham tuh nggak? Bisanya Paham fitnah. nggak? Tuhan aja Paham difitnah, nggak? manusia difitnah. Paham nggak? Itu Natalia oten Iriani tuh. ya. Sertifikat ya. Dari mana nih? Lihat nih. Universitas Negeri Malang ya. Apa kegiatan apa? Ikatan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Malang. Selesai ya. Nangis. Mencret. Berarti cuma bisa anak Maria difitnah jadi Tuhan. Kok Tuhan difitnah metong. berani-beraninya? Berarti dia pindah agama karena suami. Siapa pindah agama karena suami? Bukan karena keyakinan. Sebentar. Kalau di sini saya dikatakan pindah keyakinan karena suami, tentu tidak. Kalau kamu bilang saya pindah keyakinan karena kelamin, mungkin masuk akal. Karena apa? Saya tidak mau mempunyai Tuhan yang berkelamin. Jadi saya tinggalkan keyakinan yang menyembah Tuhan berkelamin. Paham? Sakit kan nyerang saya? Sakit kan? Ini diskusi menyerang pribadi. Makin sakit. Apa diskusi apa ini? Makin sakit ya? Biasa kalau udah kalah begitu, kalau udah kalah menyerang pribadi. Jadi orang tuanya masih Kristen. Masih Kristen, dan orang tua saya itu santun, mulutnya tuh nggak suka menghujat kayak kau, paham? Mantap. Paham nggak? Judas juga Orang ya. tua saya itu Kristen yang baik, Kristen yang santun, nggak suka ngehujat, nggak suka ngefitnah. Makanya anaknya nih jujur seperti saya ini, saya dididik untuk jujur. Nggak kayak kau, paham kau Ten? Muji diri sendiri ya. Oh ya memang, apalagi mama saya murtadin, haram makan babi. Dia menerapkan haram makan babi, makanya anaknya cepat dapat hidayah. Anaknya pinter, nggak kemasukan makanan haram, paham kau? Jadi saudara yang lain masih Kristen. Udah. Sekarang apalagi yang mau dituduhkan di saya? Bilang saya bukan Kristen, saya buktikan saya Kristen. Bilang saya nggak sekolah. Sudah saya tunjukkan, nggak cuma sekolah, saya ikut juga Ikatan Mahasiswa Kristen. Paham kau? Sabar Ibu. Nangis. Natali sabar. Jangan Jangan nangis Ibu. Udah, sabar. makanya kau kalau udah nggak bisa jawab, tadi fokus sebenarnya materi diskusi ilmiah kita ini ya. Siapa kakeknya Tuhan kau? Jawab. Siapa kakeknya Tuhan kau? Ternyata kakek Tuhan kau tuh kau bilang bapak, ternyata bapaknya itu ternyata anaknya Eli, anaknya Matat, ternyata anaknya Lewi. Tuhan Bapa ternyata anaknya Matat, kata dia Eli ini Eli Bapa yang di sorga. Ternyata Eli Bapa ini anaknya Matat, cucunya Lewi lagi bersera. Ya, sakit kan diskusi sama mualaf kan?
sakit. Dinda, mereka ini kan orang yang rendah literasi, ya. Jadi iman mereka itu dibangun bukan karena ada Coba naik sumber, Ustaz, tapi naik Ustaz, ngomong-ngomong di atas. diam. Ngomong di Naik atas. ke atas. Jangan Orang jual lagi ngomong rendah. sini kok ngomong di atas. Orang kamu bilang Diam. orang itu rendah-rendah, merendahkan Memang. orang. Jadi orang Kristen berbicara iman itu mereka nggak pakai literasi. Di mana literasi itu mereka akui sebagai sumber keyakinan, tapi iman mereka tidak sejalan. Nah, kenapa sampai Kristen itu kalau menjawab itu beda dengan Muslim menjawab? Karena jawaban Muslim itu sudah ada di dalam kitab yang kita imani sebagai kitab suci. Kristen jawabannya tidak ada di Ya, kitab itu. Al-Quran Nggak sama ada. hadis. Kenapa? Kok kalau kau percaya? Mau tidak mau, ya mereka harus muter dulu tuh, muter kiri, muter kanan, atas, bawah, naik.